Halo, selamat datang di saluran kita. Hari ini, kita akan menjelajahi topik yang penting, yaitu cara mengenali gejala depresi. Depresi adalah masalah kesehatan mental serius yang dapat memengaruhi banyak aspek hidup kamu. Ini bukan hanya tentang merasa sedih sepanjang waktu, tetapi tentang perubahan perilaku yang lebih dalam. Jadi mari bersama-sama kita mulai pembahasannya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menekankan bahwa video ini disusun untuk tujuan edukasi semata dan tidak dapat menggantikan diagnosis profesional. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami gejala depresi, sangat penting untuk mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental. Salah satu ciri utama depresi adalah perubahan suasana hati yang konstan dan mendalam. Orang yang mengalaminya merasakan gelombang keputusasaan yang datang dan pergi seringkali dengan intensitas yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang merasa sedih sesekali, tapi sedih yang tak berakhir. Ketika orang di sekitarmu tertawa dan menikmati hidup, kamu merasa seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkanmu dari mereka. Perasaan sedih ini bukan hanya sesaat, tetapi berlangsung hampir setiap hari selama beberapa minggu bahkan bulan. Itu menghantui pikiranmu, merasuki mimpi burukmu, dan memengaruhi setiap aspek hidupmu. Mengenali perubahan suasana hati ini adalah langkah awal yang penting untuk mengatasi depresi. Jika kamu merasa bahwa perubahan suasana hati ini telah mengambil alih hidup, maka penting mencari bantuan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam gelombang keputusasaan ini sendirian, karena depresi adalah suatu kondisi yang dapat diobati, dan ada bantuan profesional yang tersedia. Ciri kedua adalah kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas. Depresi seringkali mengecilkan minat pada hal yang dulu kamu nikmati. Hobi yang dahulu menyenangkan, seperti bermain musik, bersepeda, atau berkumpul dengan teman-teman, bisa tiba-tiba terasa hambar. Anhedonia, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kehilangan minat ini, adalah gejala yang mengkhawatirkan. Rasanya seperti ada kekosongan dalam diri yang sulit diisi, dan depresi mengambil alih. Ingatlah, ini adalah gejala depresi yang umum, dan jika kamu merasa bahwa hobi dan aktivitasmu tidak lagi memberikan kepuasan yang dulu, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu ditangani. Depresi memengaruhi banyak aspek kehidupan, tetapi mencari bantuan profesional dapat membantu kamu mengatasi gejala ini dan menemukan kembali kebahagiaan dalam aktivitasmu. Jadi sebaiknya jangan ragu untuk mencari dukungan dari seorang profesional kesehatan mental dalam perjalanan pemulihanmu. Ciri ketiga adalah perubahan berat badan yang signifikan. Depresi dapat tercermin dalam perubahan berat badan yang signifikan. Beberapa orang mengalami penurunan berat badan drastis, sementara yang lain mengalami peningkatan berat badan yang tidak sehat. Perubahan berat badan ini adalah reaksi fisik terhadap ketidakseimbangan emosi yang diinduksi oleh depresi. Jika kamu atau seseorang alami perubahan berat badan mencolok, ini bisa jadi gejala depresi. Penting untuk mengidentifikasi tanda ini sebagai peringatan awal dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Depresi adalah masalah serius, tetapi perawatan yang tepat dapat membantu mengatasinya. Ciri keempat adalah perubahan selera makan. Selain perubahan berat badan, selera makan juga bisa berubah drastis. Beberapa orang dengan depresi mungkin kehilangan selera makan sepenuhnya. Sementara yang lain mungkin melampiaskan emosinya dengan makan berlebihan. Depresi ini bisa memengaruhi pola makan secara signifikan.
Ciri kelima adalah gangguan pola tidur. Dua masalah tidur umum yang terkait dengan depresi adalah insomnia dan hypersomnia. Insomnia mengacu pada kesulitan tidur atau mempertahankan tidur, seringkali disertai dengan kegelisahan. Penderita insomnia terjaga sepanjang malam, merasa putus asa saat mencoba tidur. Di sisi lain, hypersomnia adalah kebalikannya, di mana seseorang tidur berlebihan dan masih merasa lelah sepanjang hari. Kedua kondisi ini memengaruhi kualitas hidup seseorang. Dan perubahan ini merupakan gejala depresi yang umum, dan jika kamu mengalaminya, pertimbangkanlah untuk mencari bantuan profesional. Ciri keenam adalah agitasi psikomotor atau retardasi. Depresi juga dapat mempengaruhi tingkat aktivitas fisik seseorang. Beberapa orang mungkin tampak lemah, kehilangan ekspresi emosional, dan bergerak lebih lambat, yang disebut retardasi psikomotor. Di sisi lain, ada yang mengalami agitasi psikomotor, yang menyebabkan gerakan berlebihan, tidak terarah, dan repetitif. Ciri ketujuh adalah kelelahan dan kehilangan energi. Ini bukan sekedar kelelahan fisik biasa, melainkan penurunan semangat dan motivasi yang mendalam. Aktivitas sehari-hari bahkan yang sederhana terasa sebagai beban yang tak tertahankan. Orang dengan depresi merasa kehilangan energi dan seringkali tidak tertarik pada hal-hal yang dulu mereka nikmati. Mereka cenderung merasa hampa dan enggan untuk berinteraksi sosial. Kelelahan ini adalah tanda bahwa sesuatu tidak beres dalam kesehatan emosional mereka. Dengan bantuan profesional, perubahan positif dalam tingkat energi dan semangat hidup akan dapat kembali dicapai. Ciri kedelapan adalah perasaan harga diri dan rasa bersalah berlebihan. Orang yang mengalami depresi merasa tidak berharga dan selalu merasa bersalah atas segala hal. Mereka terlalu keras pada diri sendiri, merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, cinta dan kesuksesan. Perasaan harga diri yang rendah dan rasa bersalah yang berlebihan adalah tanda-tanda depresi yang perlu diperhatikan. Bantuan profesional dapat membantu seseorang mengatasi perasaan ini dan membangun harga diri yang sehat serta mengurangi rasa bersalah yang berlebihan. Ciri kesembilan adalah kesulitan berpikir dan berkonsentrasi. Depresi menyebabkan kesulitan berpikir dan berkonsentrasi. Pikiran terasa kacau dan sulit diatur, mengganggu fokus pada aktivitas. Ini bisa mempengaruhi pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial. Kesulitan ini seringkali membuat frustrasi dan dapat menjadi tambahan penyebab stres. Bantuan profesional diperlukan untuk mengembalikan kemampuan berpikir yang jernih dan konsentrasi. Ciri ke-10 adalah pikiran tentang kematian atau ideasi bunuh diri. Pikiran tentang kematian atau bahkan ideasi bunuh diri dapat muncul pada kasus depresi yang parah. Orang yang sangat depresi mungkin berpikir tentang kematian dan mencari cara untuk mengakhiri hidup. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami gejala-gejala ini, sangat penting untuk mencari bantuan segera. Depresi adalah gangguan yang dapat diobati, dan bantuan ada di luar sana. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental atau sumber daya kesehatan mental setempat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa untuk menekan lonceng pemberitahuan agar kamu selalu mendapatkan update saat kami mengunggah video baru.
Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.